Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ridho Maulana dari program studi Teknik Mesin angkatan 2022 semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis robot. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ada articulated robot atau 6 axis. Pengertiannya merupakan robot industri dengan 6 sumbu gerak aksis yang menyerupai struktur dan gerakan lengan manusia. Setiap aksis memiliki motor terpisah sehingga robot dapat bergerak bebas dalam ruang 3D. Untuk karakter utamanya, mampu melakukan gerakan berputar atau rotary di hampir semua arah. Mampu menjangkau area yang sulit, sempit, atau berbentuk kompleks. Tingkat fleksibilitas paling tinggi di antara robot industri. Di situ kita bisa lihat gambar dari si articulated robot ini yang berenam sumbu yang bisa bergerak atau menyerupai struktur dari lengan manusia dari tangan kita. Lanjut, keunggulan dari articulated robot atau yang disebut 6 sumbu. Yang pertama, fleksibel dan serbaguna, dapat digunakan hampir di semua lini industri. Yang kedua, bisa mengerjakan tugas berat maupun presisi dan mendukung berbagai end effector, gripper, welder, spray gun tools. Jadi robot ini biasanya bisa mendukung berbagai contohnya mengelas atau menggunakan laser air dan sebagainya. Untuk keterbatasannya atau kekurangannya itu ada di harganya yang relatif mahal. Kemudian pemrogramannya dan maintenance-nya lebih kompleks atau mungkin lebih susah atau ya lebih mahal. Untuk pengaplikasiannya biasanya menggunakan welding atau pengelasan mobil, terus painting, pengecatan, terus assembly kompleks, ada machine tending, memasukkan benda ke mesin CNC, ada palletizing atau depalletizing, kemudian ada packaging dan handling material. Yang kedua ada SCARA robot. SCARA robot dengan 4 aksis dirancang khusus untuk tugas perakitan cepat dengan gerakan horizontal. Biasanya memiliki fleksibilitas horizontal tetapi rigid di arah vertikal. Idealnya robot tersebut untuk assembly. Jadi berbeda dengan yang pada pertama, si SCARA robot ini mempunyai 4 aksis atau 4 sumbu. Dan untuk karakteristik utamanya, gerakan lengan menyerupai ayunan cepat di bidang horizontal. Untuk strukturnya lebih sederhana dan kompak dibanding articulated. Mungkin ini salah satu keunggulan dari SCARA robot dibanding articulated robot. Untuk keunggulannya, yang pertama sangat cepat dalam pergerakan 2 dimensi. Lalu akurasi tinggi, cocok untuk perakitan komponen kecil. Lalu ada konsumsi energinya rendah. Mungkin ini poin plus daripada articulate robot yang tadi. Lalu lebih murah dari robot articulate. Nah, ini jadi suatu keunggulan. Untuk keterbatasan atau kekurangannya, tidak cocok untuk pekerjaan 3D yang kompleks. Ya karena dia akan memiliki 4 aksis. Beda dengan 6 aksis, 6 sumbu yang mungkin bisa
diarahkan atau dilihat dari dibikin dari sudut yang berbeda. Lalu ada area kerja tidak seluas articulate. Lalu pengaplikasiannya biasanya di perakitan PCB, ada terus pick and place komponen kecil, ada packaging kecil, ada screwing memasang baut kecil, dan sorting produk ringan. Kita lanjut. Yang ketiga ada Delta Robot. Delta Robot adalah robot dengan struktur 3 lengan ringan yang terhubung ke platform pusat. Biasanya dipasang di atas area kerja. Dirancang untuk mencapai kecepatan tinggi dalam industri. Untuk karakteristik utamanya, lengan robot sangat ringan. Otomatis kalau lengan robot sangat ringan itu dia akselerasinya tinggi. Dan gerakan sangat cepat namun tetap presisi. Ini mungkin menjadi salah satu keunggulan dari Delta Robot ini ya. Dan ada yang ketiga, biasanya memiliki end efektor kecil untuk barang ringan. Untuk keunggulan dari Delta Robot ini, tercepat di dunia industri hingga ratusan peak per menit. Mungkin dia bisa lebih cepat dari robot articulate yang 6 sumbu itu. Lalu ideal untuk conveyor berkecepatan tinggi. Mungkin dari segi waktu dia bagus karena ya lebih cepat mengefisiensikan waktu kan. Yang ketiga, presisi tinggi untuk benda kecil dan ringan. Lalu ada keterbatasan atau kekurangan, yaitu tidak cocok untuk benda berat. Lalu area kerja cenderung berbentuk kubah. Tidak cocok untuk benda berat, berarti berbeda dengan articulate robot yang mungkin dia area kerja atau biasanya digunakan untuk benda berat dan area kerjanya luas. Untuk pengaplikasiannya biasanya di industri makanan, di mungkin industri pabrik roti, coklat atau snack. Lalu packagingnya cepat ya karena dia mempunyai kecepatan tinggi ya. Lalu ada sortir barang kecil. Mungkin karena dia memiliki lengan yang kecil, jadi bisa sortir barang kecil. Lalu ada farmasi dan kosmetik. Lalu ada elektronik kecil. Lalu yang keempat ada Cartesian robot atau linear gantry robot. Cartesian robot adalah robot yang bergerak dalam 3 sumbu X, Y, Z menggunakan rel linear. Disebut juga gantry robot jika ukurannya besar dan berada di atas struktur. Ya, ini juga berbeda dengan articulate robot yang bersumbu 6, sedangkan yang ini 3 sumbu. Untuk karakteristik utamanya, gerakan linear dan presisi tinggi. Lalu mudah diprogram dan dikonfigurasi. Sering digunakan jika dibutuhkan area kerja besar. Mungkin ini poin plusnya dari yang articulate robot adalah dia mudah diprogram dan dikonfigurasi. Lalu ada keunggulannya adalah presisi tertinggi untuk gerakan lurus berulang. Lalu ada stabil dan minim getaran. Sangat mudah dikustomisasi untuk kebutuhan produksi tertentu. Harga lebih murah dari articulate. Keterbatasan atau kekurangannya, tidak fleksibel untuk gerakan rotasi kompleks. Nah, ini mungkin menjadi titik kekurangan dari robot ini ya, karena berbeda dengan yang articulate 6 sumbu dia lebih fleksibel untuk gerakan rotasi. Lalu butuh ruang yang besar jika area gerak diperluas. Lalu di sini ada pengaplikasiannya biasanya untuk CNC, mesin CNC, 3D printer, ada laser cutting atau plasma cutting, ada palletizer, ada sistem otomatis penyimpanan ASRS. Lalu kesimpulannya, articulate robot adalah robot yang paling fleksibel,
karena mampu bergerak sangat bebas di ruang 3 dimensi. Robot ini cocok untuk pekerjaan seperti welding, painting, material handling, dan assembly yang membutuhkan gerakan kompleks. Sekarang robot memiliki keunggulan pada kecepatan dan presisi untuk gerakan horizontal. Biasanya digunakan dalam assembly elektronik dan pekerjaan pick and place berukuran tinggi. Berukuran kecil. Delta Robot dikenal sebagai robot dengan kecepatan tinggi karena gerakannya sangat cepat dan ringan. Robot ini banyak dipakai di industri makanan, farmasi, dan proses packaging cepat. Cartesian Robot unggul dalam presisi linear pada sumbu X, Y, Z. Jenis ini sangat cocok untuk pengaplikasi seperti CNC machine, 3D printing, serta pengukuran yang dibutuhkan akurasi tinggi. Intinya di sini setiap robot mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal gimana kita membutuhkan dari segi biaya dan waktu, efisiensi waktu itu akan berpengaruh untuk hasil produksi. Dengan memilih robot ini, dengan adanya macam-macam robot ini, jadi kita bisa memilih mana yang dibutuhkan untuk keperluan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.